Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, apa kabar? Bu Umi berharap kalian terus sehat, selalu dalam keadaan bahagia dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada hari ini em, pada video pembelajaran hari ini, Bu Umi akan menyampaikan tentang muatan pelajaran, yaitu seni budaya dan prakarya, masih di kelas 5, tema 1 dan subtema 1. Anak-anakku sekalian, simak baik-baik video Bu Umi, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya. Baik, kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, Bu Umi langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran SBDP atau kepanjangan dari seni budaya dan prakarya anak-anak ya. Masih tema 1, subtema 1. Oke, apa saja yang kita akan bahas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, memahami gambar cerita. Nah, ini adalah bunyi KD kita ya, di KD pertama SBDP kelas 5, memahami gambar cerita. Nah, pada subtema 1, di tema 1 ini Bumi akan membahas tentang apa saja jenis-jenis gambar ilustrasi. Lalu yang kedua, bagaimana membuat gambar ilustrasi sesuai dengan tema itu ya. Jadi kita akan membahas dua sub pembahasan tentang gambar ilustrasi. Baik, kita mulai anak-anak. Nah, apa saja jenis-jenis gambar ilustrasi? Yang pertama adalah gambar realis anak-anak. Nah, gambar realis ini tentu kalian sering melihat ya, mungkin di rumah-rumah kalian ada lukisan-lukisan yang hampir mirip dengan aslinya gitu. Jadi memang gambar realis ini gambar yang dibuat sesuai dengan keadaan aslinya. Jadi tidak mengubah. Jadi kalau memang warnanya hijau, digambar hijau seperti gambar ini ya, seperti background Bu Umi sama Bu Umi pakai. Jadi ini adalah gambar orang membuat gambar sesuai dengan keadaan aslinya, gambar realis. Nah, lalu yang kedua adalah karikatur. Nah, karikatur ini sering kalian melihat di koran anak-anak, biasanya ada gambar orang dengan kepala yang dibuat lucu gitu ya, dengan maksud tertentu membuat gambar tersebut gitu. Nah, kalau yang Bu Umi tampilkan ini adalah gambar gambar karikatur yang memiliki makna pesan moral anak-anak ya, bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya, dibuat gambar semenarik mungkin sehingga orang akan mengingat dengan baik. Nah, jadi gambarnya dibuat dengan dilebih-lebihkan gitu anak-anak ya. Jadi gambarnya ini kan gambar aslinya nggak begini anak-anak ya. Lihat topinya gitu ya, topinya masa segini gitu ya. Lalu lihat pipinya kayak habis ditonjok gitu ya. Nah, lucu banget gitu. Jadi tapi namun dia melakukan hal baik, membuang sampah pada tempatnya. Jadi terlihat unik dan lucu anak-anak ya. Nah, itu yang kedua adalah karikatur. Jadi pertama tadi ada gambar realis, yang kedua adalah karikatur. Sedangkan yang ketiga anak-anak yaitu kartun. Nah, sering kalian lihat ya kalau kartun ini orang membuat gambar kartun lalu jadi Bu Umi kalau di TV itu sebenarnya dimulai dari gambar, benar, dimulai dari gambar lalu dibuat sedemikian rupa dengan teknik tertentu sehingga gambar itu hidup gitu ya. Jadi seperti ini gambar kartun yang sering kalian tonton di televisi ya kan gitu ya, SpongeBob. Jadi ini sebenarnya kan benda gitu tapi dibuat seolah hidup gitu ya. Nah, jadi terlihat akhirnya kita kan bisa tertawa, lucu banget gitu kan. Jadi ada kelucuan lalu
muncullah dengan humoris atau candaan gitu ya. Nah, namun anak-anak, kartun ini tidak hanya berupa, eee eee, benda ya, bisa juga hewan ya, variasi ya, ada tumbuhan, bahkan juga ada manusia gitu ya. Jadi manusia pun digambar lalu bisa dibuat sebagai kartun gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Nah, sedangkan yang keempat adalah, eee, dekoratif anak-anak. Jadi kalau dekoratif ini lebih ke, seperti ini. Nah, ini contoh dekoratif dulu ya, ini gambar dekoratif, ini gambar dekoratif anak-anak yang sering kalian buat kalau di sekolahan membuat gambar, "Ayo kita mau membuat ini gambar," apa namanya, dekoratif, sering membuat yang pada sering umumnya seperti ini kalau dibuat nanti, eee kapan-kapan nanti dibuat sebagai tugas kalian ya, gampang kok buatnya ini ya, dekoratif. Nah, dekoratif ini bentuknya lebih, indah, lebih lebih mengutamakan keindahan atau estetika anak-anak. Jadi dalam gambar dekoratif ini banyak terdapat pada kain batik dan juga, relief gitu ya. Jadi di sana lebih mengutamakan keindahan, gambar dibuat itu lebih, ke indahnya seperti apa gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi jenis jenis gambar ilustrasi itu ada 4 anak-anak ya. Yang pertama ada realis, kemudian ada, karikatur, lalu kartun, dan terakhir adalah dekoratif ya. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang kedua anak-anak, sub pembahasan yang kedua. Nah, sub pembahasan kedua itu bagaimana membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Nah, langkah pertama adalah menentukan tema. Nah, tema didapat dari mana? Tema didapat dari, bacaan atau, teks yang ada. Jadi misalnya ada bacaan misalnya, bercerita ada seekor sapi, ya ada seekor sapi berada di ladang rumput yang sedang memakan rumput di siang hari. Nah, kalian tentu bisa menggambarkan seekor sapi, lalu mungkin digambar dulu ya, lalu, nanti ada di bawahnya itu ada rumput-rumput gitu, kemudian di atas ada matahari karena itu di siang hari gitu ya kan. Nah, dari teks bacaan itu kan kalian tentu bisa menentukan, tokohnya bagaimana, lalu adegannya bagaimana, lalu suasana pendukungnya seperti apa, siang, malam, atau, hujan, atau panas, atau bagaimana gitu. Jadi kita baca dulu teksnya gitu ya. Jadi pertama menentukan tema. Nah, lalu yang kedua bagaimana? Yang kedua membuat gambar. Jadi setelah menemukan tokohnya berdasarkan teks atau bacaan, adegannya, lalu membuat gambar. Gambarnya dibuat, mmm, dirancang dulu atau dibuat sketsanya. Jadi dibuat dulu menggunakan pensil tentu ya, jangan menggunakan spidol atau ini, nanti susah tidak bisa dihapus kalau seandainya salah gitu. Kalau, terus saran Bu Umi kalau membuat rancangan atau sketsa jangan terlalu tebal, tipis aja dulu, nanti kalau sudah betul baru kita tebalkan, seperti itu. Jadi garisnya tipis aja dulu. Misalnya seperti tadi cerita Bumi membuat sapi, sapinya dulu yang dibuat ya, sapinya dulu yang dibuat, tipis dulu rumput-rumputnya, baru mataharinya. Nah, menggunakan pensil gitu ya. 2 membuat gambar. Nah, lalu lanjut ya bagaimana langkah ketiga? Nah, yang ketiga ini adalah mewarnai anak-anak. Nah, kalau mewarnai sudah tahu ya, kalau mewarnai, pasti sudah pinter, gunakan satu arah gitu, jangan bolak-balik gitu nanti gambarnya jadi kalau arahnya ke atas semua, arahnya ke samping semua gitu, jadi pelan-pelan gitu ya. Memang kalau saat mewarnai harus sabar anak-anak ya, untuk menghasilkan, hasil gambar yang bagus. Nah, jadi bisa menggunakan pensil warna ya, menggunakan cat air gitu ya, spidol, krayon, nah itu tadi. Nah, anak-anak itu tadi cara, eee, membuat, apa namanya, gambar ilustrasi sesuai dengan tema ya. Jadi yang pertama adalah menentukan tema, yang kedua membuat gambar, lalu yang ketiga adalah mewarnai. Nah, materi kita itu dulu anak-anak ya. Jadi, semoga apa yang Bu Umi sampaikan bisa dipahami dan kemudian Bu Umi, meminta, kepada kalian untuk mengerjakan ya, untuk mengerjakan, eee, buku pena 5A anak-anak halaman 21 ya. Nah,
dikerjakan di buku 5A saja. Nanti kalau memang belum memiliki buku pena, silahkan kerjakan di buku tulis kalian, silahkan meminta soal kepada guru kelas masing-masing gitu ya. Nah, kemudian jika telah selesai mengerjakan, jangan lupa untuk difoto lalu dikirim ke guru kelas masing-masing. Kalau di kelas Bu Umi, boleh dikirim melalui classroom.google.com di kelas 5B, atau juga kalau bingung untuk mengirim di Classroom, boleh dikirim ke WhatsApp Bu Umi atau ke tempat sesuai arahan dari guru kelas masing-masing ya. Nah, batas waktu pengumpulan SBDP ini sampai pukul 19 anak-anak ya. Pukul berapa? Pukul 19 itu sama dengan pukul 7 malam. Nah, demikian anak-anak pembelajaran seni budaya dan prakarya KD 3.1 pada subtema 1, tema 1 kelas 5 hari ini. Jika ada tutur kata Bu Umi yang kurang berkenan, Bu Umi mohon maaf dan Bu Umi akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.